Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dan sahabat Moksa Channel dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Kita menyimak kembali ya video yang kemarin ya, yang 2 hari yang lalu saya upload, yang mengenai bahwa di kejadian di pantai Berawa ya, di Denpasar, bahwa itu sangat viral memang ya. Nah, ada beberapa netizen juga ya, bahwa memang dia berada di daerah dekat pantai Berawa itu, dan memang katanya setiap hari ya petasan itu terjadi di sana ya, sehingga sebetulnya mengganggu masyarakat di sekitarnya ya. Nah, ini puncaknya adalah kemarin pada waktu mengadakan upacara sembayangan di pantai, ya, mereka menyalakan kembang api petasan sehingga ini menjadi viral ya. Dan di sini juga sekarang ya sudah banyak ya para pejabat di Bali ini yang berkompeten dan berwenang untuk menangani kasus ini ya, sudah mulai turun tangan ya. Ya, contohnya ada anggota DPR RI juga kemarin mengomentari secara keras kejadian ini ya, dan akan memproses kasus ini. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video yang terbaru bahwa pejabat DPD Republik Indonesia, yaitu Bapak AWK Ari Aweda Karna ya. Jadi beliau sangat tegas dan sangat keras untuk memproses ya, menegur kejadian yang tidak pantas ini ya. Ini terjadi di wilayah pantai di Berawa ya. Mari kita saksikan videonya. Swastiastu, dari pemerintah Kabupaten Badung yang sudah hadir mendampingi, dari pihak kepolisian, ada juga dari Polres Badung ya, maupun nama mendampingi dari Intel, dan juga pemerintahan desa dinas, pemerintahan kecamatan, dari pemerintahan desa adat, juga dari pihak Parisade Hindu Dharma Indonesia, kemudian juga dari mitra asosiasi, dari pengusaha, dan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia juga, dan juga beberapa undangan yang tadi sudah absensi, dan juga dari tuan rumah ya, Pak Wayan terutama di sini mewakili. Yang to the point aja. Pertama, masalah ini sebenarnya jauh dari selesai. Masalah ini, saya akan teruskan masalah ini. Ini merupakan pelecehan yang luar biasa terhadap agama Hindu, terhadap orang-orang suci kami, dan kepada kebudayaan itu sendiri. Bapak Ibu harus tahu, ada beberapa kasus di Indonesia tentang penistaan agama yang tidak perlu orang yang berupacara, orang dari desa ini yang melaporkan, nggak perlu. Siapapun warga negara Indonesia yang beragama Hindu yang merasa keberatan, itu bisa melaporkan di seluruh polda di seluruh Indonesia. Masih ingat nggak ada selegram yang makan kulit babi itu, yang sekarang tersangka, yang udah masuk penjara? Siapa yang keberatan? Orang luar. Makannya di Bali. Yang keberatan orang luar Bali. Pasur tuh sel. Ini artinya, dan ini juga dari Sumatera Laos, ini udah kejadian kesekian kalinya. Kalau tidak salah, saya dulu pernah turun juga kalau masalah tentang masalah Tanggung, kalau tidak salah, yang menjorok ke laut, yang melanggar undang-undang terkait dengan sepadan pantai, terkait dengan pantai yang merupakan milik negara. Ini sudah kedua kali loh. Saya udah baca kronologinya, sudah diberitahu bagaimana, punya anak buah juga nggak mau diatur. Saya baru tahu tadi informasi Pak Sekdes sudah melaporkan kepada saya.
Ini nggak bisa dibiarkan ini. Saya lanjutkan ini semua. Harus ada yang dikorbankan di sini. Enak aja. Coba ini terjadi di beach club di luar Bali. Sudah demo berjilid-jilid. Anda tahu nggak ini orang-orang ini untuk yang di depan mata saya ini orang-orang kerja ini orang Bali ya, orang Hindu yang tahu tentang namanya filosofi. Ida Sulinggih itu adalah sang Dwi Jati. Itu kawitan secara skala. Wong megang Sulinggih aja nggak boleh kok. Kita kaum Wolaka, tiang sebagai kesatria dalam nggak kita megang. Ida Sulinggih itu minum pakai gelas bekasnya nggak boleh kok. Pengen pedulangan. Itu seperti dewa yang mewujud nih kan. Kok tiba-tiba dikasih kembang api begitu ya? Syukur aman dan damai. Kalau meledak terus, saya mau cari tahu siapa yang memberikan izinnya. Ada dapat duit nggak sih yang ngasih izin? Urusan saya sama Kapolri. Itu yang ada di video begitu. Umat kita udah sangat sabar. Yang mbok sabar gitu loh ya. Turis itu datang tuh karena kebudayaan Bali yang berjiwai agama Hindu. Agama Hindu itu adalah ritual. Kalau cuma kayak begini-begini kan mending ke Thailand, kan lebih bagus beach clubnya. Karena ternyata upacara yang diadakan itu adalah upacara daily basis, upacara yang diadakan secara bebas oleh umat Hindu dari manapun. Walaupun warga adat setempat, warga adat tetangga, warga adat seluruh Bali boleh menggunakan akses ini pantai. Ada undang-undangnya tentang pantai. Pantai ini milik negara. Nggak boleh merasa eksklusif. Ini security ini. Satpam, apalah namanya, security, bodyguard, apapun. Nggak usah deh sok-sokan jumawa bagaimana ngatur-ngatur. Anda kalau tugas tuh yang humanis. Yang saya sayangkan apa? Ini kita punya Pak Direkturnya Pak Wayan, orang Bali, agama Hindu. Setiap orang Hindu tahu tata titi kok. Upacara melibatkan Sulinggih, tahu kan begitu ya, buat briefing dong anak buahnya. Saya kan tahu juga di sini banyak juga ini staf-staf yang berasal dari luar Bali, berasal dari timur, barat, dangin, dauh. Pendatang-pendatang di Bali itu namanya Tamiu. Anda ini Tamiu di tanah saya. NKRI memang, tapi Tamiu. Siapapun yang tidak beragama Hindu namanya Tamiu. Baca perda adat. Kejadian ini terjadi ya. Sampai ada orang yang merekam bagaimana. Kita harus tahu kenapa kejadian ini terjadi. Bekat restu Ida Betara Barunya. Mungkin selama ini terjadi diskriminasi. Mungkin pun saatnya nadang sial nih jadi viral. Mungkin ada intimidasi, mungkin ada bahasa yang tidak sopan. Ini daerah publik, ini jalan yang di depan ini adalah Margi Agung. Memanfaatkan upacara ini, mau di depan tenda, mau di depan ada di kawasan mana, terserah, boleh ke masyarakat milik. Mau ke depan nanti diatur-atur, geser sedikit Bapak Ibu, geser sedikit. Nggak bisa, Anda berhadapan sama saya pakai undang-undang. Tolong geser sedikit, ini ada kembang api. Tolong geser sedikit, ini akan ada yang namanya atraksi pariwisata. Anda harus tahu, saya kasih tahu ya, di sini ada satu wawasan. Seorang Sulinggih di Bali ini penduduknya cuma 4,3 juta. Pendeta Hindunya nggak banyak jumlahnya. Satu orang Sulinggih itu ketika itu sembahyang, ketika mewede, ketika membunyikan gentanya, itu radius vibrasinya
Itu ada kawan saya yang menyatakan, ya, orang Jerman, itu diperkirakan tuh radius kesuciannya tuh 3 kilometer loh. Makanya ada upacara Surya Nyewana, makanya ada upacara melibatkan sulingih. Jadi kalau sulingihnya mau wede, itu vibrasinya tuh 3 kilometer persegi. Dari laut, dari semua pewidangan, Palemahan, Pawongan. Saya bela sulingih saya sekarang. Kalau saya jadi putranya sulingih, saya laporin ini tempat ini. Tapi setelah saya baca peraturan perundang-undangan, nggak perlu orang yang terlibat, nggak perlu yang kemarin upacara melaporkan. Kalau saya pun atau siapapun yang keberatan, atau ada orang yang mau demo melaporkan boleh. Sudah ada jurisprudensi bahasa hukumnya. Sudah ada contoh. Sekarang kan terbuka. Kita baru baca undang-undang itu. Sekarang masalah kembang api. Kembang api itu di wilayah Indonesia itu ada aturan perundang-undangannya. Siapa yang memberikan izin kita sudah tahu, itu adalah kepolisian. Tiap hari ada kembang api, pangkengken. Biar gimana kembang api? Hah? Orang tuh kalau mau cari kembang api itu di China, di Macau, ke Hong Kong, pernah nggak ke sana? Kalau nggak pernah diam dulu. Orang kalau mau cari kembang api itu datangnya ke Marlion di Singapura, bukan di Bali. Di Bali itu cari orang sembahyang, cari Hindu. Nanti saya akan rapatkan sama Kapolri, saya akan tegur. Bapak lihat itu di Berawa itu, coba periksa itu Polres Badung, coba periksa itu. Izin kembang api itu per sesi loh. Kalau seandainya setahun ada 10 kali event, 10 kali pengajuan. Tidak gelontongan surat rekomendasi 1 tahun bisa 300 kali titik. Mulai per hari ini tidak boleh ada atraksi kembang api. Berani Anda adakan kembang api, saya undang Anda ke kantor saya, bawa data-data yang saya minta tadi. Operatornya siapa? Sertifikasinya mana? Saya minta tentang di mana terstorage. Dapat kembang apinya dari mana? Yang mengizinkan bawa sini kopi suratnya. Saya akan undang instansi yang ada di Republik ini untuk kasih masukan. Banyak ini unsurnya. Unsur hukum yang dimasalahkan banyak. Kalau misalkan masyarakat Berawa, masyarakat di sini keberatan, ayo gugat class action. Gugat karena kebisingan, boleh. MK maju nanti, seperti kejadian kemarin itu volumenya lewat dari jam sekian, menang pemerintah, menang warga. Ada yang keberatan, tinggal saya suruh aja Pak Ide Bendesa sama Pak Sekdes, kumpulin tanda tangan 10 Pak. Masukin aja ke pengadilan, berapa minta ganti rugi? 10 M. Ya minta aja dulu 50 M deh, Bang Tengah kan lumayan. Kalau saya bilang, saya tidak melarang kembang api, boleh, tapi seasoning, harus ada program yang terencana, tidak daily basis. Catat itu pesan saya tidak melarang, itu hak warga negara, cuma tidak tiap hari. Kalau berani tiap hari, ayo datanya bawa sini dulu. Gitu loh, saya akan supervisi. Ya, jadi dari perjuru desa, saya tidak mau desa adat saya itu kayak ngemis-ngemis. Ngapain lapor? Stop melapor. Enak aja. Umat kalau mau pakai. Ngapain lapor? Yang dipakai adalah area publik. Sama seperti kita Menten Karya di depan Golawah, kita di Padang Gala, kita ada di depan Bali Beach Sanur. Kalau misalkan ada masuk ke area publik, jelas sesuai undang-undang harus minta izin.
Karena area publik dilindungi undang-undang. Tapi kalau minta pemedak dari Margi Agung, dia ingin ada upacara di depan selama masih ada pasir laut, udah jalankan aja. Saya larang lo lapor-lapor, enak aja. Nggak ada disuruh melapor, mohon izin Pak Satpam. Tadi kan Bapak bilang, Ligamenter namanya, ada komunikasi bukan nama pimpinan, nama rencang-rencang. Sama yang di bawah-bawah, ngapain kita kesini menghadap Tuhan kok? Gak boleh itu lapor-lapor mulai hari ini. Nanti saya akan kirimkan surat rekomendasi itu. Selama memakai area publik, Margi Agung, pantai, depan pantai, free dipakai oleh umat. Berani ada yang negur, seperti kemarin kejadian di pantai Nusa Dua. Di Nusa Dua ini ke ITDC, BUMN Pak. Berani ada satpam itu ngusir, saya panggil Direktur Utama ITDC. Apa maksudnya itu, ngusir-ngusir rakyat? Saya nggak peduli sama korporat, nggak pernah heran sama orang kaya, nggak pernah heran, juga gitu-gitu aja, seberapa kaya sih duitnya? Ya, nggak boleh itu tadi informasi. Coba bayangin di daerah lain. Permisi mas, saya mau ibadah. Permisi, saya mau sembahyang. Kan nggak, itu bisa dimasalahin. Free. Sebagai solusinya, nanti Pak dari Kepala Desa Pak Camat ya, saya dari DPD RI, nanti di Margi Agung di pojok sana, saya DPD RI akan memasang papan Pak. Sudah menjadi catatan buruk, ya, track record namanya. Ya, yang nomor 2 kita akan lebih telusuri, ya, tentang masalah kembang api. Kalau nanti dari manajemen siapkan ke data-data, siapa, dari mana dapatnya, kontraktor kembang apinya siapa, operatornya siapa, sertifikasinya ada apa enggak. Ya. Mari kita dukung apa yang dilakukan oleh Bapak Haji AWK, ya, Arya Weda Karna. Jadi beliau ini sangat memprotes keras, ya, dan beliau ingin membawa kasus ini ke jalur hukum, ya. Kalau permintaan maaf memang sudah diterima, tetapi untuk prosesnya tetap berjalan, ya, karena ini tidak bisa dibiarkan, ya. Ya seperti kata ada netizen juga kebetulan ya berada di dekat daerah sana, itu katanya emang hampir setiap hari ya tanpa ada event apapun ya mereka tetap menyalakan petasan itu, sehingga sebetulnya itu mengganggu di sekitar Berawa itu ya. Ya tapi ya karena selama ini sudah mendapatkan izin dari yang berwenang di daerah sana itu, ya terpaksa warga tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ini sangat memprihatinkan ya. Nah, ini puncaknya ya mungkin sudah karmanya barangkali ya. Nah, ini puncaknya ini akhirnya menjadi viral ya. Ada yang memvideokan dan menjadi viral ya. Mungkin ini teguran dari Dewa Baruna ya, teguran dari penguasa laut bahwa dia tidak bisa seenaknya mengganggu orang yang sedang bersembahyang ya. Nah, kalau menurut klien Banjar, klien desa yang di sana ya, saksinya beliau mengatakan bahwa tenda itu sudah dibikin sejak pagi jam 8 ya, sampai prosesinya sampai malam. Nah, ini kan sebetulnya mereka sudah mengetahui bahwa di sana akan ada upacara persembahyangan umat Hindu. Nah, ya ini yang ironisnya juga bahwa ya ternyata seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak AWK ya, bahwa kita ini tidak perlu meminta izin kalau melaksanakan persembahyangan upacara di sekitar pantai yang dianggap suci, yang dianggap layak untuk sembahyang ya, misalnya Melasti ya, dan lain sebagainya ya, pada hari-hari tertentu. Karena kita memang kan pantai ini kan ya ini adalah pantai adalah milik umum, milik negara ya, bukan milik hotel yang ada di
belakangnya atau di sebelahnya ya. Jadi ini yang terjadi, mereka itu dianggap begitu dia mendirikan villa atau hotel di sana, otomatis pantainya dia itu milik dia gitu. Nah, sehingga pernah terjadi juga di Nusa Dua, Pak seorang security mengusir orang yang mau sembayang di pantai ya. Sedangkan sembahyang di pantai ini adalah suatu kewajiban atau yang sudah umum dilaksanakan di Bali ya sesuai dengan fungsinya ya, katakanlah pas waktu mau hari raya Nyepi ya, pengerupukan ya, sebelumnya diadakan melasti bersih-bersih ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita sebagai umat Hindu tidak perlu minta izin ya, silahkan datang untuk bersembahyang. Jika ada yang melarang ya, itu kita bisa laporkan. Saya cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Uh, Ya silakan kalau ada yang berkomentar. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel menghaturkan Om Santi 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 Om.